Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita kesehatan, kepanjangan umur. Maka dari itu kita wajib untuk mensyukurinya dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan jika engkau kufur akan nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliau lah yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna harta, di hari yang tak berguna anak, pangkat dan jabatan, kecuali hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Adapun judul ceramah kita pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya moderasi dalam beragama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasata dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Qardawi, Quraish Shihab, dan beberapa ulama kontemporer saat ini memberi makna umat wasatun adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kepada kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia ini. Seperti janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kau mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsana kama ahsanallaha ilaika wa la tattabi'al fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat ini Islam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme serba materi dan paham spiritualisme serba ukhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat.
dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baik secara pribadi, keluarga maupun orang lain. Maka dari itu tidak ada jalan lain selain kita harus berbuat baik, berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam ataupun rahmatan lil alamin, tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya walaupun berbeda keyakinan dan agamanya. Namun menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktik ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktik toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun. Dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta ataupun rahmatan lil alamin. Mungkin sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.